Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 141, halaman 101. An-Nisa ayat 141. Dan ayat 141 ini masih berbicara seputar orang-orang munafik gitu ya. Tentu munafik di sini adalah munafik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam gitu ya. Jadi para ulama membagi munafik itu kepada dua, Pak. Pertama ada munafik i'tiqadi ya, atau usuli, yaitu munafik yang berkaitan dengan keyakinan ya, atau yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sifatnya pokok, mendasar, prinsip gitu. Nah, ini bentuk munafik yang pertama ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua ada munafik amali. Munafik amali ini yaitu kemunafikan yang berkaitan dengan ini seperti ucapan gitu Pak ya, tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini yang sering disebut dengan kemunafikan gitu ya. Nah, barangkali kita pun ya pernah melakukan yang namanya kemunafikan gitu. Walaupun tidak sampai kepada tingkat mengeluarkan kita dari Islam. Mungkin Bapak pernah berbohong sama istri gitu, atau pernah mengingkari janji sama istri. Nah, itu kemunafikan itu. Kemunafikan itu, tetapi mungkin tidak mengeluarkan kita dari Islam. Nah, berbeda dengan kemunafikan yang kita bahas sekarang ini. Kemarin kita sampaikan di antara ciri orang munafik itu, mereka adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia ya. Baik aulia dalam arti sahabat ataupun aulia dalam arti pemimpin. Kalau dalam arti sahabat saja tidak boleh, apalagi dalam arti pemimpin, Pak. Kenapa? Karena yang namanya pemimpin itu bisa mempengaruhi dengan pengaruh yang sangat besar terhadap diri kita. Yang namanya pemimpin kan bisa mengancam, Pak, terhadap diri kita kalau kita tidak mau mengikuti kemauannya. Kalau sahabat paling baet gitu, Pak, atau kita tidak jadi sahabat lagi kalau tidak mengikuti keinginannya. Tapi pemimpin itu bisa mencelakakan kita. Jadi kalau menjadikan orang munafik sebagai sahabat saja tidak boleh, apalagi sebagai pemimpin gitu Pak. Nah, kemudian nih di ayat yang 141 ini Allah Subhanahu wa taala
mengabarkan kepada kita tentang ciri lain dari orang-orang munafik. Alladzina, yaitu orang-orang yang, alladzina itu ismul mausul, itu kata sambung. Di situ ada subjek yang menempel atau yang mengiringi. Siapa? Ya manusia nih. Dalam arti orang-orang munafik di sini subjeknya itu. Ya tarabbasuna, yang senantiasa menanti-nanti, ya, menunggu-nunggu, bikum terhadap kalian. Jadi keberadaan orang munafik gitu ya, mereka senantiasa menunggu-nunggu sesuatu terjadi menimpa umat Islam. Jadi bikumnya itu kembali kepada bil mukminin gitu. Mereka senantiasa mengintip berita-berita, informasi-informasi yang terkait dengan orang-orang beriman. Baik itu beritanya baik ataupun beritanya buruk. Baik beritanya menggembirakan ataupun menyedihkan. Itu ditunggu-tunggu. Terlebih-lebih kalau beritanya itu buruk gitu. Terlebih-lebih beritanya itu menyedihkan. Dan mereka akan selalu ini ya, selalu bisa memanfaatkan ya, apapun berita yang menimpa orang-orang yang beriman gitu. Bagaimana memanfaatnya itu? Fa'in kana, fa'in maka jika kana keadaan lakum kalian gitu. Fathun itu. Al-Fatihah itu kan pembukaan itu. Fathul Mekah itu kemenangan. Jadi fa'in kana lakum fathun, seandainya kalian wahai orang beriman mendapatkan kemenangan gitu, mendapatkan kegembiraan gitu, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu, nah mereka orang-orang munafik itu berkata, alam bukankah nakun kami. Jadi nakun itu asalnya kana itu Pak, kana yakunu atau nakunu, namun dikarenakan ada lam, nunnya jadi sukun, jadi nakun. Asalnya itu nakunu itu, tapi karena didahului lam jadi nakun. Jadi mereka berkata, bukankah kami atau bukankah keberadaan kami ma'akum, bersama kalian. Jadi kalau melihat nih, mendengar ada informasi orang-orang beriman itu unggul, menang, mendapatkan kemenangan-kemenangan beserta yang menyertainya. Mungkin di situ kan kalau menang itu ada gonimah gitu Pak ya. Gonimah itu harta rampasan perang. Harta yang didapat melalui peperangan itu gonimah. Ada alpai ya. Alpai itu harta yang didapat ya, dari orang-orang kafir, tapi perangnya tidak jadi gitu Pak. Jadi kalau gonimah itu perang dulu baru dapat gonimah. Kalau alpai itu mau perang tapi orang kafirnya keburu takut kabur, nah itu alpai namanya. Tidak jadi perangnya tapi ditinggalkan hartanya. Atau barangkali kemenangan-kemenangan yang lain lah Pak. Bisa berupa jabatan, kekuasaan,
wilayah dan lain sebagainya. Itu buru-buru itu orang munafik itu, kami itu bersama kalian gitu, kami ini berjuang berkorban bersama kalian, atau minim-minimnya kami itu selalu berdoa agar kemenangan berpihak kepada kalian wahai orang-orang muslim gitu. Wa in, dan jika karena keadaannya, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, nasibun, bagian. Beda Pak ya, nih luar biasanya bahasa Al-Quran itu luar biasa Pak. Kalau bicara tentang kemenangan bagi orang beriman, Allah menggunakan kata fathun itu. Fathun itu Pak. Tapi kalau bicara kemenangan bagi orang-orang kafir, Allah menggunakan kata nasibun itu. Sebetulnya fathun dengan nasibun itu mirip Pak. Mirip. Apa bedanya fathun dengan nasibun itu? Kalau fathun itu biasanya kemenangan diikuti dengan kemenangan-kemenangan berikutnya itu Pak. Jadi dengan dibukanya satu pintu kemenangan, terus Pak terbuka kemenangan-kemenangan yang lain. Itu fathun. Dan Allah itu peruntukan bagi orang yang beriman. Tapi kalau nasibun itu kemenangan tetapi tidak melahirkan kemenangan-kemenangan berikutnya gitu. Itu nasibun. Hanya satu kali kemenangannya itu Pak. Nah, jadi jika kemenangan itu berada atau berpihak kepada orang-orang kafir, qalu, mereka orang-orang munafik berkata, alam, bukankah nastahwid, kami selalu memenangkan, alaikum, kalian, bukankah kami ini berjuang bersama kalian, wahai orang-orang munafik, wahai orang-orang kafir. Wa namna'kum, dan kami selalu memenangkan kalian, minal mu'minin, membela kalian, minal mu'minin, dari orang-orang mukmin gitu. Jadi kalau orang munafik itu mendengar berita, wah ini orang muslim ada kemungkinan kalah nih, sepertinya bakal kalah orang muslim itu. Orang-orang munafik itu dengan gercep itu Pak, gerak cepat mereka berpihak, berada pada golongan kelompok orang-orang kafir gitu. Lalu mengatakan, kami itu selalu membela kalian, memenangkan kalian dari orang-orang mukmin. Hampir mirip tuh dengan di ayat Al-Baqarah di awal-awal tuh. Di surat ayat berapa tuh? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu. Kalau ketemu dengan orang beriman, mereka mengatakan beriman. Tapi kalau ketemu dengan orang kafir, mereka pun, kami berada pada kelompok kalian. Kami bersama orang-orang beriman itu hanya menipu mereka saja gitu. Kami bersama barisan orang-orang mukmin itu hanya dalam rangka mencari informasi itu, dalam rangka melemahkan semangat juang mereka, dalam rangka menakut-nakuti mereka. Bukan, kami ini bersama kalian, bukan sama orang-orang muslim. Wah, hari ini Pak, ciri orang-orang seperti itu banyak dan mudah sekali didapatkan. Kalau kelompok kaum mukminin itu sudah kelihatan menang nih, gancang-gancang itu, suaranya pangtariknya gitu. Seolah-olah dia yang paling besar jasanya, pengorbanannya.
Tetapi ketika perjuangannya ningalikeun ti kajauhan Pak. Ningalikeun nanti kalau seandainya sudah mau berhasil nih baru saya muncul gitu. Dalam berbagai macam Pak, dalam berbagai aspek itu. Tentu dengan tingkat kemunafikan yang berbeda-beda. Fallahu maka Allah nih, ini ancaman dari Allah nih. Yahkumu akan memutuskan itu. Bainakum di antara mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi apakah mereka itu termasuk golongan orang beriman atau golongan orang kafir akan diputuskan oleh Allah kelak di yaumul akhir. Di dunia mereka bisa mengelabui orang kafir dan bisa mengelabui orang beriman. Tapi di akhirat mereka tidak bisa mengelabui siapa-siapa gitu Pak. Walan dan sekali-kali tidak yaj'ala menjadikan Allahu Allah lil kafirina bagi orang-orang kafir alal mu'minina atas orang-orang mukmin sabila jalan, baik di dunia terlebih-lebih di akhirat. Jadi sebetulnya Allah sudah menutup rapat-rapat kesempatan bagi orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman itu. Ini kan kabar gembira nih Pak nih, kalimat yang terakhir ini kabar gembira nih. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Bagaimana caranya mewujudkan pernyataan Allah ini gitu. Ya orang berimannya jangan berkomplot dengan orang-orang kafir Pak. Jangan bersatu dengan orang-orang munafik. Itu kuncinya itu Pak tuh. Seperti dalam ayat yang kemarin tuh. Fala taqudu ma'ahum. Kalian jangan duduk-duduk, kumpul-kumpul, berkolaborasi, bersatu. Harus jadi oposisi Pak dengan orang kafir itu, dengan orang munafik itu. Kuncinya itu tuh. Kalau orang beriman nyatu dengan orang-orang kafir, diancam oleh Allah tuh. Innakum idza misluhum podo wae gitu kan. Kamu dengan orang munafik itu sama-sama munafik gitu kan Pak. Jadi disakompet daunkeun ku Allah teh Pak. Kalau kita itu diam terhadap kemunafikan. Kan dalam hadis itu al-islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu akan terhalang Pak oleh orang Islam itu sendiri. Maksudnya oleh orang Islam yang terjangkit penyakit munafik. Hancurnya Islam itu oleh orang munafik itu. Duri dalam daging gitu. Musuh dalam selimut gitu. Pokoknya nih kalau dalam sebuah perjuangan ada aja 10 orang munafik nih, 100 orang beriman disusupi oleh 10 orang munafik bisa hancur itu Pak. Semangatnya bakal kendor gitu. Keberaniannya bakal menurun Pak. Kemudian visi misinya bakal menyimpang gitu. Berubah gitu. Bakal terjadi kegaduhan dalam barisan orang Islam itu. Makanya kan di surat apa tuh sob? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Allah itu menyukai orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu satu saf, satu barisan, satu keyakinan, satu keimanan, satu akidah, satu visi, satu misi, satu suara. Nah kalau seandainya berpecah suaranya lemah Pak, akan lemah.
Dalam berbagai hal pun begitu Pak, akan lemah. Ayat berikutnya nih, innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una, ini fi'il mudhari dalam bentuk plural. Fi'il mudhari itu menunjukkan sedang dan akan. Sedang dan akan itu berarti maknanya itu terus menerus Pak. Jadi orang-orang munafik itu yukhadi'una, selalu terus menerus menipu Allah. Kan begini Pak, orang munafik itu berusaha menyamarkan pemikirannya, keberpihakannya, tindakan-tindakannya baik kepada Allah, terlebih-lebih kepada manusia. Jadi lamun kafirna teka ciri teuing kafirna gitu Pak, lamun imana teka ciri teuing imana gitu. Pokoknya kalau orang munafik, mereka mau berada dimanapun biasanya menyamarkan diri. Kalau sedang berada di barisan orang beriman, tidak terlalu menampakkan keimanan karena takut kelihatan oleh orang kafir. Kalau berada di barisan orang kafir, tidak terlalu menampakkan kekafirannya karena takut terlihat oleh orang beriman. Nah, mereka mengira bahwa Allah itu akan tertipu gitu. Manusia mungkin bisa tertipu Pak, manusia. Itu pun manusia yang mungkin tumpul basirohnya, mata hatinya. Tapi manusia yang punya ketajaman mata hati, dicerdaskan oleh Al-Quran gitu ya, dia menguasai betul bagaimana tabiat orang-orang munafik yang dikabarkan oleh Al-Quran. Dia akan tahu tentang siapa dia sesungguhnya. Wahuwa, padahal Allah, padahal dia, maksudnya dia itu Allah, atau sedangkan dia Allah, khadi'uhum, yang sebetulnya memperdaya mereka. Di Al-Baqarah ayat awal-awal itu ada ya, yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka menipu Allah dan menipu orang beriman. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebetulnya mereka itu tidak menipu Allah, tidak menipu orang beriman, tetapi menipu dirinya sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Nah itu Pak, ciri munafik berikutnya itu. Jadi mereka menampakkan keislaman padahal sebetulnya memusuhi Islam. Makanya sering diistilahkan orang munafik itu orang yang beratribut Islam, orang kafir yang beratribut Islam. Hakikatnya hatinya itu bukan orang muslim, tapi mulai kopiahnya, bajunya, sorbannya, tasbihnya Islami banget gitu Pak. Sebetulnya hatinya itu bukan orang muslim, bukan. Tapi ningali bajunya koko, gamis gitu. Kopiah lagi, jangkung lagi 3 meter, sorban panjang, tasbih panjang. Cek batur teh iya Habib pisan ya, kiai pisan itu. Kan banyak orang yang tertipu itu Pak, banyak yang tertipu itu dengan penampilan lahiriahnya itu, padahal batinnya itu malah ini kan bukan hanya itu ya, bukan hanya orang yang beratribut Islam, atau bukan hanya orang-orang yang sering mengatakan Islam. Banyak orang kafir itu yang beratribut Islam, banyak sekarang. Banyak orang kafir yang pura-pura muslim pakai kerudung gitu ya.
pakai kopiah gitu. Malah tempo hari gening di masjid mana ya tanya anu menjamu 20 biksu teh di mana sih teh aya wae eta ngajamu biksu di masjid deui nya ampun teh zaman kiwari eta masjid gitu masjid padahal kan Allah sudah melarang innamal musyrikina najasun sesungguhnya orang-orang musyrik itu biangnya najis itu biangnya itu Pak tidak boleh memasukkan orang selain muslim ke dalam masjid nggak boleh makanya kita sering mengatakan tidak bisa Masjid Al-Muhajirin digunakan untuk katakanlah halal bihalal gitu Pak kenapa? Karena kan warga itu tidak semuanya muslim Pak warga RT 1, 2, 3, 4, 5 kan tidak semuanya muslim kalau di masjid diadakannya berarti orang luar muslim masuk ke masjid Pak nah itu jadi harus diketahui juga oleh para pengurus masjid itu apalagi ini kan dengan bangga telah menjamu para biksu walaupun sebetulnya kan Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tidak boleh kan gitu. Kita lanjutkan nih ciri berikutnya orang-orang munafik itu wa idza dan apabila qomuna mereka berdiri ila sholati untuk sholat qomuna mereka berdirinya itu kusala itu malas Pak malas berdiri sih berdiri Pak gitu mereka melaksanakan sholat seperti halnya orang-orang beriman mendirikan sholat tetapi kalau orang beriman mendirikan mereka hanya sebatas melaksanakan itu mereka orang beriman itu sholatnya itu karena kebutuhan gitu kalau orang-orang munafik itu sholatnya itu hanya sebatas gugur kewajiban gitu aya geuning aya nama salat rupa-rupa geuningnya rupa-rupa teh dina gancangna rupa-rupa geus tah malah pagancang-gancang aya masalah di mana tumakninahna di mana ketartilannya kehusuannya kan susah logika sudah bisa menebak tidak mungkin khusyuk, tidak mungkin tumanina. Jadi berdiri sih berdiri, tapi berdirinya itu dengan malas Pak. Malas itu kan bisa kelihatan sebetulnya Pak. Dari cara berdiri sudah kelihatan. Kecuali kalau orangnya udzur syar'i gitu Pak. Kemudian dari cara gerakan sudah kelihatan. Allah. Aya nu beureuh salat teh bujurna teh ngageol terus itu nya. Tuurna luntak lentuk padahal jag-jag bisa ada jelema teh. Lamun geus kolot enak mah luntak lentuk tuur wajar ieu mah ngora keneh luntak lentuk. Ciga teu parurun pisan salat teh kitu tah. Yurauna nah. Kenapa mereka itu salatnya malas? Karena mereka itu salatnya itu riya, yuraunan nas. Hanya sebatas ingin kelihatan oleh manusia saja. Sebetulnya kalau tidak ada manusia yang melihat dia tidak sholat Pak, tidak sholat. Bisa jadi mungkin sholatnya itu 5 tahun sekali musim pemilu unggul Pak. Kalau tidak ada pemilu mungkin tidak akan sholat seumur hidupnya itu. Terjadi begitu. Ini kalau dalam bahasa kita Pak, hari ini orang-orang seperti ini Pak sering mengatakan ya politik mah harus begitu gitu ya kan orang-orang politik sering mengatakan kita harus cerdas kapan kita harus beroposisi kapan kita itu harus berkolaborasi gitu. Nah itu teh kolaborasi dan oposisi teh Pak harus diingat tuh ciri orang munafik itu kalau melihat orang kafir menang dia berkolaborasi dengan orang kafir
Tapi kalau orang beriman mau menang, dia berkolaborasi dengan orang beriman, itu orang munafik. Tapi bahasa kita sekarang diperindah, itulah yang disebut berpolitik. Kan gitu Pak. Dalam mengarah rajim orang politik insya Allah palalin tergerak. Kita lanjutkan nih. Jadi mereka itu sholat itu kalau dilihat oleh manusia, kalau nggak kelihatan ya nggak sholat. Wala dan tidak yadhkuruna, mereka mengingat Allah illa qalila, hanya sedikit sekali. Pernah sih ingat Allah mungkin 5 tahun sekali gitu. Pernah ingat Allah mungkin Idul Fitri, Idul Adha gitu. Jadi mengingat Allahnya itu biasanya orang munafik itu karena ada kepentingan-kepentingan. Satu ayat lagi nih, mudabdabin. Nah, orang seperti itu orang mudabdab itu. Mudabdab itu orang yang ragu, orang yang bingung, orang yang bimbang. Baina dzalik, antara iman dengan kafir. Jadi posisinya itu untuk jelas gitu Pak. KTP nanti itu jelas gitu. Nah KTP nanti muslim atau KTP nanti kafir itu jelas itu. Kenapa itu jelas? Kan tadi hidupnya itu sesuai dengan kepentingan, di mana yang menguntungkan gitu. Bahasa hari ini mah cari aman lah, cari aman. La tidak ila kepada haulai, mereka orang-orang beriman. Jadi tidak menunjukkan dengan jelas dan tegas bahwa dirinya itu berada di barisan orang beriman. Wala dan tidak pula ila haulai menunjukkan dengan jelas dan tegas bahwa dirinya berada pada barisan orang-orang kafir. Itu mudabdabin itu Pak. Waman dan barang siapa yudlilillah, yang disesatkan oleh Allah. Tapi harus ingat nih Pak nih, munculnya kalimat yudlilillah, disesatkan oleh Allah, itu karena sebelumnya mereka sudah memilih sesat Pak. Ini harus ditekankan nih. Jadi Allah itu nggak pernah menyesatkan manusia Pak, nggak pernah. Kenapa? Karena Allah itu kan maha suci, bukan maha kotor, maha suci. Jadi Allah itu tidak pernah menyesatkan manusia. Makanya dalam penafsirannya harus betul-betul nih dipahami dengan baik. Kenapa kau muncul wa mayudlillah? Karena sebelumnya orang yang bersangkutan itu memilih sesat gitu Tang. Lain sekali dua kali, pokoknya nama nista maja utama gitu. Jadi lamun cek bahasa orang mah teu heug gitu, lamun geus hayang-hayang teh sesat mah kukula disesatkeun gitu Pak. Itu lamun bahasa kita nama. Jadi kesesatan yang Allah timpakan kepada orang-orang munafik itu karena mereka sendiri yang sebelumnya memilih untuk sesat. Jadi barang siapa yang disesatkan oleh Allah, falan maka sekali-kali tajidalahu sabila, maka sekali-kali kamu tidak akan bisa memberikan jalan petunjuk kepada orang tersebut. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.